lingkungan di tempat kerja secara umum. Sekali lagi kami berharap untuk para peserta yang sudah hadir dalam webinar ini untuk bisa mengisi juga registrasi. Form registrasinya ada di kolom chat, jadi mohon nanti diklik dan di daftar hadir dari para peserta. Karena peserta yang mendaftar pada acara ini cukup banyak, jadi kami juga sangat senang, hampir 3 orang lebih, dan berasal dari hampir dari Sabang sampai Merauke, jadi ya, dari wilayah-wilayah Jabodetabek terutama, tapi juga ada dari Bandung, Kalimantan, sampai dari Papua. Dan peserta juga adalah perwakilan dari pelaku usaha, dari perusahaan, dari NGO, dari badan-badan PBB, serta organisasi-organisasi non-profit lainnya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta. Ini terselenggara atas kerjasama dari WHO,
bisa memfasilitasi dialog antara badan-badan PBB, dunia usaha, sektor swasta, pekerja, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mampu menerapkan secara efektif standar-standar kesehatan dan keselamatan, terutama dalam masa pandemi ini. Sebenarnya bersama kami juga sudah hadir para panelis yang akan berkontribusi pada siang hari ini. Ada Ibu Salala Ahmadova, Medical Officer for Communication Disease dari WHO Indonesia yang akan memberikan sambutan. Kemudian nanti ada Ibu Dina Kania dari WHO, ada Bapak Gas Mahadi, Direktur PNK 3 dari Kementerian Ketenagakerjaan, Bapak Agung Laksamana dari April Group, Mas Hanung dari PT Stranov Indonesia mewakili sektor UKM, dan juga ada Ibu Prihanani yang akan mewakili Serikat Pekerja, serta nanti kita juga akan ada penutup oleh Bapak Yewe Junardi, Presiden dari Indonesian Global Compact Network. Baik, kita langsung saja memulai acara ini. Saya akan memberikan floor kepada Ibu Salala untuk memberikan sambutan pembukanya. Ibu, the floor is yours. Good afternoon. Do you hear me? Yes, we can hear you clearly. We can hear you. Oh, thank you. Selamat sore. Good afternoon, distinguished guests from our government partners, the private sector, UN agencies, ladies and gentlemen. Thank you for joining the first series of webinar on business adaptation in the new normal with the theme Health, Safety and Environmental Standards in the Workplace. As you all know, the COVID-19 is the greatest global shock in decades, causing major disruptions in health systems, economies, and societies. To respond to this pandemic, countries across the globe have implemented a range of public health and social measures, including movement restrictions and partial closure of businesses. These measures have greatly impacted businesses, forcing them to quickly adapt to the unprecedented challenge. Now, as we enter the new normal era, the government begins to gradually uplift the large-scale social restrictions and reopen the workplaces and the businesses to recover the economy. While it is important to resume the economic activity, it is of paramount importance to protect the health of the people, particularly employees and consumers, from the risk of getting infected with COVID-19. This requires establishing protective measures, including directives and capacity to promote and enable standard COVID-19 prevention in terms of physical distancing, hand hygiene, respiratory etiquette, wearing masks, as well as monitoring compliance to these measures. Therefore, the business sector needs to strictly apply the protocol to prevent and mitigate the risk of COVID-19 infection in the workplace, especially when the community transmission is occurring. We see that the COVID-19 cases continuously rise, and it reached 116,871 as of 5th of August. Moreover, there is an increasing number of the COVID-19 clusters in the workplaces, as offices and businesses are reopening
following the relaxation of the large-scale social restrictions. Despite workplace clusters emphasize the need to have stringent implementation of the protective measures by all sectors, including the private sector. Today's dialogue provides an opportunity to better understand the government policies and WHO recommendations on the protective measures in the workplace, as well as the challenges that the private sector face while implementing these measures. I wish you a fruitful discussion, and I am confident that if we do it together, we can make the difference and we can save lives and livelihoods at the same time. Thank you very much. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Salala atas pembukaannya. Kepada para peserta, kami mohon maaf tidak menyediakan penerjemahan, tapi kami yakin Bapak dan Ibu sekalian cukup memahami, dan Ibu Salala sekali lagi mengatakan untuk kita bisa berdiskusi secara produktif pada siang hari ini. Baik, kita akan lanjut kepada sesi diskusi pada siang hari ini. Saya ingin mengundang Ibu Dina Kania sebagai perwakilan dari WHO Indonesia yang akan memulai dengan memaparkan menjelaskan bagaimana pedoman WHO terkait dengan adaptasi kebiasaan baru untuk pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja. Ibu Dina, waktu Ibu jangan kurang dari 10 menit, tapi kalau bisa tidak boleh lebih dari 15 menit Ibu Dina. Kami persilakan Ibu Dina. Baik, terima kasih Ibu Lucy. Saya izin share screen ya. Iya, silakan Ibu. Ya. Apakah sudah terlihat? Iya, sudah Ibu. Sudah terlihat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu, para narasumber yang saya hormati, dan juga para peserta webinar volume pertama kita kali ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan panitia di UNDP, WHO, ILO, dan ICCN. Terima kasih atas kerjasamanya. Melaksanakan webinar kita pada siang hari ini. Saya akan memaparkan mengenai rekomendasi WHO terkait pedoman pencegahan COVID-19 di tempat kerja, dan bersama dengan saya juga ada Dr. Wawan dan Ibu Mariamio dari tim IMT yang di mana mereka dapat menambahkan informasi ataupun turut berdiskusi dengan kita. Baik, langsung saja Bapak dan Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 sama sekali belum berakhir. Kita tahu bahwa data terakhir menunjukkan justru kasus positif COVID-19 semakin meningkat. Ada 116.871 orang yang terinfeksi COVID-19 dan ada sekitar 5.452 orang yang meninggal. Nah, kemudian pemerintah juga telah memberlakukan relaksasi terhadap PSBB di berbagai daerah dan membuka kembali perkantoran dan kegiatan ekonomi secara berangsur-angsur. Namun seiring dengan itu, justru penyebaran COVID-19 di perkantoran semakin meningkat. Ini menjadi perhatian kita bersama. Ya, di DKI Jakarta sendiri tercatat ada 90 perkantoran yang menjadi klaster penyebaran COVID-19 dengan kasus positif sebanyak 459 kasus. Kemudian ada sekitar 20 perusahaan yang terpaksa ditutup. Dan ini adalah data dari tim gugus tugas per 28 Juli. Sama halnya juga dengan di Jawa Timur, kasus tertinggi juga berasal dari klaster perkantoran, di mana per 15 Juli gugus tugas melaporkan ada 20 klaster dengan 272 kasus. Jadi meningkatnya klaster di perkantoran harus menjadi perhatian kita bersama dan harus kita carikan solusinya. Kemudian bagaimana apa yang
perlu dilakukan oleh perusahaan. Nah, sebelum perusahaan memutuskan akan membuka kembali kantor atau kegiatan ekonominya, maka perlu dilakukan risk assessment atau penilaian resiko untuk menilai apakah jenis pekerjaan atau tempat kerja kita itu masuk dalam kategori resiko rendah, resiko sedang, atau resiko tinggi. Nah, resiko rendah adalah jenis pekerjaan yang dia tidak ada kontak erat dengan orang lain, jarang berhubungan dengan orang lain, dan tidak berhubungan dengan orang yang terinfeksi COVID-19. Resiko sedang adalah jenis pekerjaan yang dia berhubungan dengan orang lain, ya, tetapi tidak berhubungan dengan orang yang terinfeksi COVID-19. Seperti misalnya contohnya di bank, di swalayan, di restoran, di mana ada interaksi yang terjadi antara pegawai dengan konsumen. Kemudian resiko tinggi, nah ini contohnya adalah di rumah sakit. Kemungkinannya sangat besar kontak erat dengan orang yang terinfeksi COVID ataupun menyentuh permukaan yang terinfeksi dengan virus. Kemudian bagaimana protokol untuk adaptasi kebiasaan baru di tempat kerja. Yang pertama dari sisi atau dari pilar manajemen atau administrasi. Perusahaan wajib membuat kebijakan dan protokol kesehatan baik itu untuk manajemen maupun pegawai. Kemudian memastikan adanya ketersediaan sarana dan prasarana untuk menjalankan protokol tersebut. Seperti contohnya penyediaan masker, penyediaan cairan disinfektan, penyediaan alkohol, dan sarana cuci tangan. Kemudian membuat aturan yang jelas bagi pegawai, serta yang paling penting adalah memantau pelaksanaan dari protokol tersebut. Jadi tidak cukup perusahaan hanya membuat protokol, tetapi perlu membuat sistem untuk memastikan bahwa protokol tersebut diimplementasikan secara ketat dan secara efektif. Kemudian kita masuk kepada pilar yang ketiga, yaitu pilar penyesuaian lingkungan, perlindungan lingkungan. Yang pertama adalah jaga jarak fisik. Nah, apa yang perlu perusahaan lakukan? Yang pertama, kurangi kepadatan orang di dalam gedung. Dengan cara apa? Dengan cara mengatur bekerja dari rumah, teleworking. Ini bisa diatur sebagian pekerja, mungkin ada yang bekerja dari rumah, terutama pegawai yang memiliki resiko tinggi atau yang sudah berusia lanjut, atau pengaturan shift kerja. Jadi ada yang bekerja Senin sampai Selasa misalnya di kantor, sisanya bekerja di rumah, ada lagi yang Senin sampai Selasa di rumah, Selasa, Rabu dan Kamis bekerja di kantor misalnya. Jadi kita perlu pengaturan semacam itu. Kemudian penataan ulang meja dan kerja serta tempat duduk di ruang-ruang publik setidaknya 1 meter. Ya, yang ketiga, kurangi pertemuan tatap muka secara langsung. Meskipun kita sudah work from office, tetapi sebisa mungkin rapat-rapat atau interaksi ataupun komunikasi lakukanlah secara virtual atau melalui telepon sebisa mungkin, sehingga kita membatasi interaksi kita dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah mengurangi atau mengatur lalu lintas orang dalam satu ruang. Ini yang kita sebut dengan istilah kompartemenisasi, jadi mengatur jumlah orang tertentu dalam satu ruangan, sehingga ketika terjadi kasus positif di kantor tersebut, tidak perlu menutup kantor secara keseluruhan, hanya khusus kompartemen atau sektor atau orang-orang yang berada dalam ruangan yang terinfeksi COVID-19. Nah, kemudian kebijakan terkait masker. Perusahaan wajib harus mewajibkan bahwa semua pekerja yang datang ke kantor itu memakai masker kain. Namun bagi mereka yang memiliki risiko tinggi, yaitu yang berusia 60 tahun dan ke atas, atau memiliki kondisi kesehatan seperti penyakit jantung, kanker, diabetes, hipertensi, itu wajib memakai masker medis. Nah, namun dalam hal ini perusahaan juga wajib menyediakan stok masker medis di kantor apabila sewaktu-waktu diperlukan, terutama ketika ada pegawai yang tiba-tiba jatuh sakit pada saat sedang berada di kantor. Kemudian dari aspek kebersihan tangan, perusahaan wajib menyediakan fasilitas cuci tangan atau hand sanitizer yang accessible baik bagi semua staf maupun pengunjung, melakukan pembersihan dan disinfeksi secara rutin setiap hari dengan sabun dan cairan disinfektan. Terutama kita harus perhatikan area-area atau objek-objek yang sering disentuh
oleh tangan seperti contohnya gagang pintu, keyboard, komputer ataupun meja kerja, dan memastikan ventilasi udara yang baik di perkantoran. Kemudian aspek berikutnya adalah mengenai perjalanan dinas. Sebisa mungkin hindari atau tunda perjalanan ke daerah di mana terjadi penularan COVID-19. Namun jika memang perjalanan tersebut terpaksa dilakukan, kita harus memastikan bahwa pegawai yang akan melakukan perjalanan harus dalam keadaan sehat, dan pastikan orang pegawai tersebut tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian perusahaan juga wajib melakukan sosialisasi dan edukasi COVID-19 bagi pekerja. Hal ini penting untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga agar para pegawai mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan di kantor, dan memberikan informasi terkini mengenai resiko COVID-19 dari sumber resmi dan terpercaya. Banyak sekali sekarang informasi-informasi yang beredar di media, namun banyak informasi yang misleading, sehingga perusahaan perlu memastikan bahwa informasi yang didapatkan oleh karyawan adalah informasi yang valid dan reliable. Nah, kemudian Ibu Dina, boleh 5 menit lagi ya Ibu? Boleh, hanya tinggal 2 slide. Kemudian aspek berikutnya adalah memantau kesehatan pegawai. Nah, ini penting sekali. Jadi perusahaan itu wajib membuat sistem untuk memantau kesehatan pegawai secara rutin. Nah, kita harus menegaskan bahwa pegawai yang sakit tidak diperkenankan masuk kerja. Nah, seringkali ini menjadi kendala di lapangan. Ada staf yang sakit, namun tetap memaksakan untuk pergi ke kantor karena tidak ingin gajinya dipotong, terutama bagi pekerja-pekerja yang memang salary-nya based on daily basis. Jadi ini perlu kita pikirkan solusinya bagaimana, karena ketika pegawai yang sakit memaksakan diri untuk tetap datang ke kantor, maka potensi penularan COVID-19 itu besar terjadi. Nah, kemudian bagi pekerja yang mengalami gejala COVID-19, maka harus melapor kepada pihak kantor, lakukan isolasi mandiri, dan juga menghubungi otoritas kesehatan setempat. Pengecekan suhu tubuh di tempat kerja boleh dilakukan. Kita sering melihat ya, sebelum masuk kantor, masuk bank itu dicek suhu tubuhnya, itu boleh dilakukan. Tapi ini hanya sebagai additional measures dari langkah-langkah yang lainnya. Nah, kemudian ini juga penting bagaimana SOP ketika ada pegawai yang menunjukkan gejala COVID-19 di tempat kerja. Yang pertama, tentunya perusahaan wajib menyediakan ruangan isolasi dan juga APD. Jadi ketika ada pegawai yang sakit, maka pegawai tersebut bisa dapat diisolasi ke ruangan tersebut. Kemudian meminta pegawai yang sakit agar segera memakai masker medis, menghindari kontak dengan orang lain, dan juga hindari menyentuh objek atau permukaan. Kemudian menugaskan cukup 1 orang saja, tidak perlu banyak-banyak, untuk menangani pegawai yang sakit, dan pastikan bahwa orang yang menangani pegawai yang sakit tersebut memakai alat pelindung diri yang memadai. Ya, makanya di sini pentingnya bagi perusahaan untuk menyediakan stok APD jika suatu waktu diperlukan. Kemudian melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap area yang kemungkinan terkontaminasi virus yang telah dilalui atau ada kontak dengan pegawai yang sakit tersebut. Dan cek daftar hadir, ini penting sekali. Jadi perusahaan itu wajib membuat daftar hadir setiap hari, siapa-siapa saja yang masuk pada hari itu atau tamu yang datang. Ini penting untuk dilakukan contact tracing. Jadi kalau ada pegawai yang sakit, kita bisa mencek daftar hadir, siapa yang hadir pada hari itu, dan juga mencatat orang-orang yang telah melakukan kontak erat dengan pegawai yang sakit. Ini penting sekali untuk melakukan contact tracing. Dan yang terakhir adalah berkoordinasi dengan otoritas kesehatan setempat ketika ada pegawainya yang terkonfirmasi positif COVID-19. Demikian Ibu Lucy yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Dina. Jadi tadi kita sudah mendengarkan secara umum
harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Selanjutnya saya ingin mengundang Bapak Gas Mahadi, Direktur Pengawasan Norma Kesehatan Keselamatan Kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk berbagi informasi mengenai protokol kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, maksud mungkin aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk bisa membantu para pelaku usaha punya tempat kerja yang lebih yang bisa menangani COVID. Namun sebelum Pak Gas, saya ingin mengingatkan para peserta sekali lagi, kalau punya pertanyaan silakan langsung menuliskan di kolom Q&A, karena nanti setelah presentasi dari seluruh panelis kita akan melihat pertanyaannya berdasarkan pertanyaan yang masuk. Beberapa peserta juga sudah waktu mengirim formulir pendaftaran, jadi itu juga sudah kita list. Tapi kita mengencourage para peserta untuk menuliskan saja pertanyaannya, karena nanti tidak akan ada forum peserta bertanya langsung. Semua dilakukan melalui forum Q&A. Dan sekali lagi jangan lupa mengisi daftar hadir. Baik, kepada Pak Gas kami persilakan, waktu Bapak 10 menit Pak. Nanti saya akan mengingatkan kalau hampir habis. Silakan Pak. Terima kasih. Tapi mohon maaf sebelumnya nih, saya nggak menggunakan, kebetulan lagi di jalan, maaf. Jelas ya suaranya Mbak Lucy? Ya Pak, sangat jelas Pak. Oh ya udah, karena nggak bisa pakai komputer, saya menggunakan HP saya gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Insya Allah semuanya peserta selalu dilindungi Yang Maha Kuasa, jauhkan dari COVID-19. Walaupun kita tidak bisa bertatap fisik ya, tapi masih bisa bertatap wajah gitu. Kelihatan wajah-wajahnya berseri semua gitu. Mudah-mudahan selalu sehat. Tadi dari pembicara sebelumnya sudah menyampaikan beberapa hal masalah COVID secara umum. Namun kalau kita lihat di sektor tenaga kerjaan ini, COVID ini bukan hanya menyangkut masalah sosial, bukan hanya masalah kesehatan, juga dampak ketenaga kerjaannya luar biasa. Gitu. Nah, kita coba lihat mungkin bisa ditampilkan slide-nya Bu Lucy, bahwa situasi COVID ini memang kita tidak satu pun tidak ingin bahwa COVID ini datang, tapi sudah datang harus dihadapi gitu. Kemudian timbul beberapa hal persoalan yang ada di tenaga kerjaan. Salah satunya proses itu pasti terganggu. Jadi bisa tenaga kerja itu tidak bisa hadir ke lokasi pekerjaan, tidak bisa hadir ke perusahaan. Itu bukan disengaja, bukan keinginan dia, namun karena situasi yang membuat seperti itu. Ada pemberlakuan PSBB, kemudian juga ada tetangga yang kena COVID, atau juga keluarga yang kena COVID, bahkan juga pekerja sendiri mengalami COVID. Akhirnya bisa lebih dari 30% yang tidak bisa hadir di tempat kerja. Akhirnya mengganggu proses produksi. Kemudian di samping itu juga tenaga kerja tidak hadir di lokasi pekerjaan, banyak persediaan logistik untuk proses produksi juga tidak bisa berjalan lancar. Kita lihat sekarang Bapak dan Ibu, barang-barang dari daerah, bahkan negara-negara yang maju pun yang produksinya impor atau ekspor, akhirnya bisa menyebabkan negara itu tidak bisa menghasilkan produk. Bahkan ada beberapa negara yang cenderung penghasilan mereka dari ekspor itu tidak bisa mengirim barang-barangnya keluar, sehingga bisa menimbulkan krisis ekonomi bagi mereka. Kemudian kecenderungan dalam situasi seperti ini juga permintaan barang itu kalau dulu mungkin general, tapi sekarang karena seperti COVID yang diminta lebih cenderung banyak masalah penanganan COVID dan juga makanan. Jadi mungkin kebutuhan yang lain tidak menjadi hal yang sangat penting dengan situasi seperti ini. Akhirnya padahal di industri itu banyak tenaga kerja yang ada, banyak produksi yang ada di situ, akhirnya juga menyebabkan perusahaan tidak menghasilkan barang. Kemudian juga orang yang misalnya di industri tertentu, misalnya di transportasi, sepertinya misalnya di pesawat terbang, kan cenderung proses produksi mereka menggunakan adalah angkutan mobilitas barang dan sebagainya, bahkan orang. Sehingga akhir dampaknya salah satunya adalah penutupan perusahaan.
atau pekerja-pekerja yang di-HK. Bahkan juga menurunkan produktivitas nasional. Next, tidak kita lihat dari data yang kami himpun dari Pusdatin kami bahwa dampak dari COVID-19 ini sampai dengan 31 Juli itu ada sekitar 2 juta tenaga kerja terdampak dari COVID-19 ini. Itu di PHK lebih kurang ada 383.000 tenaga kerja yang harus dirumahkan, kemudian ada juga yang harus dirumahkan, kemudian juga harus sektor informal. Kemudian Bapak dan Ibu bisa lihat waktunya dikasih sama Bu Lucy 10 menit Bu Lucy ya. Iya, ini tinggal 5 menit lagi nih Pak. Kemudian juga Kalau boleh tinggal 5 menit lagi ya Pak kan. kemudian calon pekerja juga buruh migran yang gagal berangkat itu lebih kurang ada sekitar 22 juta lebih. Maka apa yang harus dilakukan dalam menghadapi pandemi COVID-19 khusus tenaga kerja next? Jadi ada 3 prioritas nasional yang dilakukan sekarang. Next bisa di slide-nya, bahwa bagaimana Indonesia sehat, Indonesia bekerja, Indonesia tumbuh ekonominya. Jadi bisa dibarengkan. Jadi faktor kesehatannya juga diutamakan, kemudian tenaga kerja juga harus bekerja, kemudian juga faktor ekonomi juga harus tumbuh. Kami dari Kementerian Tenaga Kerja, next, terus bisa. Yang dilakukan dengan pendekatannya adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Kalau tadi Bu Lucy menyebutkan ada kesehatan dulu, kalau kami selamat dulu, kalau udah selamat bisa hidup, bisa bekerja, baru cari sehat, baru bisa produktivitas Bu Lucy. Jadi pendekatannya adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Ada 7 langkah yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja dalam upaya mengendalikan yang tersebut di atas tadi untuk mencegah terjadi pemutusan hubungan kerja, kemudian dirumahkan, kemudian yang paling penting juga bisnis itu bisa berjalan dari 3 pendekatan. Kesehatannya juga jalan, kemudian produktivitas tenaga kerja tetap jalan, bisnis juga tetap jalan. Dan next bisa langsung, pencegahan COVID di tempat kerja dengan cara kami sudah mengeluarkan surat edaran. Next bisa dilihat next. Salah satunya adalah bahwa kami sudah membuat namanya Gerakan Pekerja Sehat. Sudah ada pedomannya, sudah ada SE-nya. Setiap hari sebelum melakukan aktivitas, tenaga kerja maupun pengusaha yang melakukan gerakan-gerakan tubuh lah, senam lah kita sebutnya. Kemudian ruang-ruang yang selama ini tadi sudah disampaikan, ruang-ruang yang tempat aktivitas tenaga kerja yang selama ini menggunakan ventilation yang tidak efektif, direview lagi, coba dilihat lagi apakah tempat kerja itu sirkulasi udaranya sudah baik atau tidak. Kemudian kita berharap sekali bebas tempat kerja dari rokok, kemudian mendeteksi penyakit akibat kerja di tempat kerja. Itu langkah pertama yang harus dilakukan di tempat kerja. Kemudian next, di samping itu juga kami bukan hanya dunia usahanya aja yang kita lakukan. Kita berharap sekali kepada tenaga kerja dan pengusaha bersama-sama melakukan namanya tahapan penyusunan keberlangsungan usaha. Jadi kita sudah mendesain, ini kita tawarkan ke masyarakat langkah-langkah yang harus dilakukan dalam upaya menghadapi COVID-19 ini. Ada strategi namanya keberlangsungan usaha. Kalau mungkin kalau di dunia bisnis itu continuous business, itu yang harus didesain ulang. Kita sudah membuat itu bersama-sama dengan tim ILO dan pakar-pakar K3, kita diskusikan itu ada 7 langkah yang harus dilakukan di dunia usaha. Bagaimana menilai potensi yang paling esensial dari industri itu yang bisa dilakukan di perusahaan, bahkan tenaga kerja datang ke situ, tapi yang tidak perlu datang ke tempat kerja bisa work from home. Nah, ini kita kombinasi sehingga proses produksi itu bisa berjalan di industri. Ekonominya tetap jalan. Kemudian bagaimana dengan tenaga kerja? Tenaga kerja dilindungi juga dengan jaminan kecelakaan kerja. Bagaimana kalau mereka terjadi kecelakaan di rumah, kecelakaan di jalan, itu kita lindungi. Jadi kita komprehensifkan bahwa pendekatan pencegahan COVID di tempat kerja ini, 1, pelindungan tenaga kerja, kemudian keberlangsungan usaha, dan juga di samping untuk bisnis usaha itu ada 7 langkah, ini Bapak bisa lihat di slide saya.
karena harus cepat kata Mbak Lucy, bukan hanya untuk Bener industri Pak, besar. ini waktunya kita sudah habis desain- Pak Gas ya. Oh, udah habis. Ya, kalau boleh langsung dirapa Pak ya. Kemudian, oh iya, satu detik lagi deh. Kemudian ada selanjutnya ada protokol dari rumah sampai ke tempat kerja, protokol kalau terjadi kecelakaan kerja dan penyakit baik kerja, sampai dengan teman-teman melakukan pengawasan gitu, kita buat protokol pencegahan semua untuk mencegah penurunan COVID di tempat kerja. Dan itu sudah kita buat aturan mainan yang diawasin oleh teman-teman pengawas di seluruh Indonesia. Bahkan juga kita menyediakan posko-posko untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang membutuhkan pelayanan, membutuhkan apa yang harus dilakukan di perusahaan. Itu juga melibatkan teman-teman dengan ILO juga nih, dengan ILO, kemudian pakar-pakar universitas kita bergabung dalam upaya melakukan pencegahan COVID dan pengendalian COVID di tempat kerja. Itu yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja, ada sekitar 7 langkah strategis yang kami lakukan selama ini. Plus juga ada tambahan selain pengendalian misalkan pencegahan COVID dan pengendalian, kami juga melakukan stimulus-stimulus yang diberikan untuk teman-teman yang di PHK, kemudian peningkatan pelatihan, upskilling, reskilling dan sebagainya kita lakukan dalam upaya satu mencegah COVID itu di tempat kerja, kemudian mengendalikan, dan juga yang mengalami korban PHK juga kita lakukan stimulus-stimulus untuk mencegah, untuk membantu tenaga kerja bisa kembali lagi ke dunia kerja. Bahkan juga bagi dunia industri kita lakukan upaya-upaya sehingga industri tetap berjalan, ekonomi tetap produktivitas. Itu mungkin Bu Lucy yang bisa saya sampaikan, karena ada senyum-senyum tadi lihatnya. Terima kasih banyak Pak Gas, mohon maaf karena mungkin memang banyak sekali kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan, tapi nanti jangan takut juga para peserta, kita akan bagi juga presentasi yang disampaikan oleh para narasumber siang hari ini, dan saya yakin juga masih banyak pertanyaan dari para peserta, terutama untuk para pembuat kebijakan seperti Kementerian Ketenagakerjaan ini Pak. Nanti akan banyak pertanyaan Pak untuk Pak Gas. Selanjutnya kita mau mendengarkan tanggapan dari para pelaku usahanya langsung di sini. Kita sudah punya 3 para dari April Group, ada Mas Hanuk dan Mbak Pri. Tapi saya ingin memberikan dulu pertama kepada Bapak Agung Samana. Beliau adalah Director of Corporate Affairs dari April Group. Jadi kalau nggak ada yang tahu April Group, nanti Pak Agung akan menerangkan apa April Group itu ya Pak ya. Karena itu cukup ngetop loh. Dan kemudian juga Pak Agung mungkin bisa Pak menjelaskan apa sih yang sudah perusahaan lakukan untuk dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 ini. Apa saja tantangannya dan juga mungkin tips Pak, karena banyak sekali pertanyaan tentang tips-tipsnya seperti apa nih biar kita aman di tempat kerja, terutama dari sisi perusahaannya. Waktu Bapak 10 menit, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Lucy, terima kasih Pak Gas atas presentasinya, Ibu Dina juga dan Dr. Scarla from WHO. Mungkin slide saya bisa di-on aja langsung, jadi saya presentasikan. Pak Jun juga terima kasih dari IDCN. Sambil menunggu slide-nya, kami dari April Group, mungkin banyak, saya harus informasikan lagi, April Group adalah singkatan dari, bisa di full screen-nya, terima kasih. April Group adalah singkatan dari Asia Pacific Resource International Limited. Operasional kami berada di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Luas mil operasional kami itu sekitar 1.740 hektar, yang terdiri dari kompleks industri pulp dan kertas, masuk sekarang juga pabrik rayon, dan yang terintegrasi dari seluruh salah satu yang terbesar di dunia. Jadi 27 tahun yang lalu ini Pangkalan Kerinci hanya sebuah desa kecil, ada 200 kepala keluarga di sana, namun hari ini sudah menjadi sebuah ibu kota kabupaten di Pelalawan dan penduduknya sudah lebih dari hampir mendekati 200 jiwa sekarang. Nah, di dalam kompleks ini, kenapa ini menjadi penting dalam penanganan COVID? Di kompleks ini menghasilkan 2,8 juta ton bubur kertas atau pulp dan 1,2 juta ton kertas. Dan salah satu brand kita adalah, mungkin mudah-mudahan Bapak dan Ibu memakai semua di kantor, adalah kertas brand Paper One. Banyak yang mengira ini dari luar negeri, tapi brand Paper One berasal dari Pangkalan Kerinci dan sudah kita ekspor ke negara. Nah, workforce kita, kami memperkerjakan sekitar 9.000 karyawan dan 1.600 karyawan tidak langsung melalui para kontraktor. Dan multiplier-nya, kami menghasilkan efek multiplier kepada penciptaan lapangan kerja baru sekitar 90.000 di Provinsi Riau.
Nah, di area 1.750 hektar ini kami menyediakan perumahan yang dihuni lebih dari 25.000 warga, dilengkapi dengan fasilitas dan prasarana pendukung dari hotel, sekolah bertaraf internasional, airstream, dan masjid dan segala quite complete. Nah, investasi yang paling penting di sini sejak 1993 kami berdiri itu sudah hampir mendekati 80 triliun, dan kemarin Februari lalu Pak Presiden Jokowi baru saja meresmikan investasi baru kami sekitar 15 triliun untuk pembangunan pabrik Asia Pasifik Rayon yang sudah beroperasi untuk Kispus Rayon. Jadi ini cukup investasi yang besar kami miliki di sana. Jadi the whole complex sangat kritikal, sangat urgent, bahkan masuk dalam kategori objek vital nasional karena sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional. Nah, Bapak Ibu semua, next slide-nya. Pandemi COVID ini is super urgent, super kritikal, harus serius yang harus kami tangani. Dan April benar-benar ingin menetapkan protokol kesehatan dengan guideline dari pemerintah. Nah, apa tujuan dari kami? Pastinya kami ingin memastikan karyawan dan keluarganya karena dalam satu kompleks sehat, aman, operasional pabrik tidak berhenti, dan komunitas masyarakat sekitar juga aman. Intinya adalah our employees' health and safety is a mandatory for us, uninterrupted operations, dan continuous improvement. Nah, di sini ada 4 framework yang ingin saya sharing. Bagaimana kami memanaging risk dari pandemi COVID ini. Kami menggunakan 4 pilar framework ini. Yang pertama, crisis management team, workforce staff, working operations untuk supply chain, dan juga communication dan engagement kepada komunitas. Nah, kurang lebih aja saya akan garis bawahi. Crisis management team, what do we mean by this? Bahwa sejak COVID ini beredar, Februari lalu lah ya beritanya, kami langsung melakukan langkah antisipatif. Kami membentuk crisis team management, kita berkoordinasi dengan pemerintah, dengan para regulator, baik di lokal dan juga di pusat, di nasional, termasuk di provinsi, mengenai protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Communication artinya juga kita melakukan aktif responsif mencakup strategi, bahkan social media. Kami mengidentifikasikan risiko dan strategi pemulihan, termasuk evaluasi harian. Setiap hari, crisis team ini berdiskusi, memberikan update perihal kegiatan kita di lapangan, bagaimana progres dalam penanganan COVID ini. Dan yang paling penting dalam crisis management team adalah quick decision. Para senior ini diberi otoritas untuk membuat keputusan yang cepat. Mereka, karena itu yang paling dibutuhkan, termasuk membeli peralatan PCR misalnya, investasi thermal untuk checking, semua harus cepat. Karena yang paling problem dalam crisis management team biasanya adalah birokrasi itu sendiri. So quick decision is mandatory. Nah, hal kedua adalah workforce staff yang kita lakukan di sini. Kegiatannya misalnya kita menetapkan karantina bagi karyawan atau staf yang pergi ke negara dengan risiko tinggi atau berhubungan dengan siapapun dari negara tersebut, atau kita tracking staf kita yang business travel ataupun punya call reactivation. Kita bahkan launching employees motivational program untuk meningkatkan semangat para staf. Karena kita berada dalam satu kompleks yang mereka juga terkontain di sana, tidak bisa kemana-mana, so we have to give them motivation program di lokasi kita di kompleks, dan prosedur yang kita review from time to time. Nah, contohnya misalnya kalau bisa kita lihat next slide, working operation kita lakukan split operation, pembagian operasi untuk menyiapkan lokasi dan tim yang terpisah. Kita juga lakukan work from home, termasuk melengkapi staff kita untuk bekerja dari rumah, akses internet, infrastruktur IT. Kita bahkan bikin virtual meeting untuk internal customer kita dan juga supplier, tracking, anticipate resikonya, sanitasi untuk bahkan di tombol lift, gagang pintu untuk menyediakan pencegahan infeksi dan sabun tangan dan sanitizer dan masker wajah, prosedur, dan sebagai contoh dengan adanya kluster baru yang kita dengar saat ini, kami melakukan langkah yang lebih ekstra hati-hati lagi karena setiap hari kami melakukan random sampling di mill untuk protecting our complex dan operation. Setiap karyawan untuk dan keluarganya atau siapapun baik vendor yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan, jika sudah keluar dan mau kembali lagi masuk ke dalam kompleks, mereka harus melakukan swab test. Bahkan kami sudah memberikan mesin PCR dan sekarang ini dioperasikan oleh Rumah Sakit Awal Bros Bandar. Jadi setiap menjalankan swab boleh test, 2 menit lagi Pak. ya, menjalankan swab test, dan kalau tidak mereka akan dikarantina sebelum menerima tes itu. Kalau negatif bisa masuk ke kompleks, kalau positif ya harus stay dalam protokol kesehatan. Communication is never been enough, harus diedukasi, sosialisasi, speed response, dan juga kami membantu masyarakat karena dalam hal ini tidak hanya bantuan perlindungan kesehatan, tapi juga membantu usaha mereka. Kami keluarkan program One Village, One Community program. Jadi, at the end, next-nya, terakhir mungkin di sini, how do we measure
kasih banyak Pak Agung, ringkas dan jelas saya rasa. Nah, saya ingin langsung kepada Ibu Pri, selaku perwakilan dari Serikat Pekerja. Ibu Pri ini adalah Wakil Presiden Bidang Hubungan Luar Negeri untuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Ibu, mungkin Ibu bisa dari sisi pekerja, Bu, menyoroti apa saja sih upaya-upaya serikat pekerja untuk memastikan bahwa pekerjanya juga sadar dan mau misalnya memakai APD, karena kan yang sering kita dengar sekarang kadang-kadang pekerjanya justru yang agak ngeyel gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana caranya serikat pekerja juga punya peran di situ untuk memastikan pekerja bisa bekerja dengan aman dan sehat. Silakan Ibu Pri, sama waktunya kalau bisa kurang dari 10 menit Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Lucy. Selain sebagai perwakilan serikat buruh, saya juga masih bekerja di pabrik. Jadi saya tahu persis bagaimana kondisi-kondisi aktual di lapangan ya di tingkat pabrik. Saya juga sekarang ada di kantornya pabrik di Ciawi, Bogor. Saya setuju sekali dengan Bapak tadi lupa yang dari Kementerian Ketenagakerjaan bahwa efek dari COVID-19 ini tidak hanya dari sektor kesehatan ya, tapi dari berbagai macam sektor, dari PHK tanpa pesangon ataupun unpaid leave ataupun pemutusan kontrak secara mendadak tanpa dibayar sisanya, dan berbagai macam lah persoalan-persoalan yang dihadapi oleh karyawan di tingkat perusahaan. Tapi untuk kali ini saya akan menyampaikan dari sisi aspek kesehatan seperti yang tadi sudah disampaikan Mbak Lucy. Terima kasih sekali masukan dari Ibu dari WHO tadi, Bu Dina, bahwa itu sangat benar sekali. Penting sekali bagi kami buruh pabrik yang sekarang masih bekerja, karena PSBB bagi kami tidak berlaku di seluruh Indonesia, baik di Jakarta ataupun provinsi-provinsi lain, karena anggota kami ada di seluruh provinsi di Indonesia. Di saat PSBB pun kami tetap bekerja sebagaimana biasa. Tidak ada buruh pabrik work from home, kecuali buruh pabrik yang mungkin di sektor-sektor atau di bagian-bagian accounting ataupun yang bagian-bagian yang tidak memerlukan kehadiran setiap hari. Tapi untuk kami buruh pabrik yang benar-benar di line produksi, tidak ada bagi kami untuk WFH sama sekali. Jadi kami tetap bekerja sebagaimana biasa. Dari awal COVID-19 beredar dalam tanda kutip di Indonesia sampai sekarang kami tetap bekerja, kecuali untuk pabrik-pabrik atau sektor-sektor seperti hotel dan lain sebagainya yang memang tutup, ataupun yang ada karyawannya yang positif terinfeksi COVID-19. Itu juga tidak tutup selamanya, tapi hanya tutup 15 hari, diliburkan dengan upah penuh, kemudian sterilisasi di tingkat pabrik, setelah itu kami masuk bekerja kembali. Tentu banyak sekali, atau kalau boleh dibilang data yang masuk ke serikat buruh anggota kami yang meninggal terinfeksi kasus COVID-19 ini ada di Tangerang, yang terakhir itu di Jawa Timur, ada di Jakarta, Bekasi. Di Tangerang itu pabrik besar yang karyawannya 4.000 sampai 7.000. Kemudian yang terakhir adalah di Semarang, jadi klaster pabrik. Dari 300 orang dalam satu pabrik terinfeksi. Kemudian di Jawa Timur itu ATI Aneka Tuna Industri itu juga 80% karyawan di rapid test. Kalau rapid test belum tentu positif COVID-19 kan ya. Jadi 80% pekerjanya terinfeksi, dan itu pemberitahuan lewat WA saja. Kemudian setelah itu libur atau pabrik ditutup 15 hari untuk disinfeksi di lingkungan pabrik. Kemudian apa yang dilakukan oleh serikat buruh? Kami bersama pengusaha, bersama perusahaan membuat semacam satgas COVID-19 di tingkat perusahaan, sehingga kami bisa bekerja sama dengan perusahaan meminimalisir penularan COVID-19 tersebut.
Satgas ini bertugas untuk selain menyediakan syarat-syarat kesehatan seperti yang sudah disampaikan Ibu Dina tadi, APD, kemudian masker, dan alhamdulillah mayoritas di anggota kami perusahaan bekerja sama dengan serikat buruh menyediakan itu semua. Bahkan membangun instalasi-instalasi baru di dekat tempat-tempat masuk karyawan untuk disinfeksi, disemprot disinfektan dulu sebelum masuk lingkungan pabrik, dicek suhunya, kemudian membangun juga tempat cuci tangan sebanyak mungkin yang dengan mudah terjangkau oleh karyawan, karena biasanya kalau mesti ke toilet dulu cuci tangan, karyawan akan susah, apalagi dengan waktu istirahat yang sangat terbatas. Kemudian selain itu KSPI secara nasional juga membagikan PPI, APD, alat pelindung diri kepada anggota kami di sektor kesehatan di Bekasi dan juga di Jakarta di awal-awal kasus COVID-19 di Indonesia, tapi itu hanya terbatas ya, kemampuan finansial kami terbatas untuk membagikan secara periodically bantuan-bantuan tersebut. Kalau sembako kami bisa periodically karena untuk karyawan-karyawan yang ter-PHK ataupun yang cuti tanpa upah dari perusahaan akibat dampak COVID-19 tersebut. Kalau PPE itu memang butuh dana yang sangat besar dan kemampuan kami terbatas. Maaf Mbak Nani, 1 menit lagi boleh? Oke, terima kasih. Kemudian yang perlu saya sampaikan di sini memang tidak mudah bagi kami untuk saran-saran dari WHO tadi tentang penjarakan gitu ya, physical distancing. Bapak Ibu bisa bayangkan sebuah pabrik dengan karyawan 4.000 sampai 7.000 itu bukan sektor garmen ya. Kalau sektor garmen mungkin sudah umum artinya. Tapi kalau untuk sektor elektronik dan otomotif yang tentu saja tidak bisa stop sampai sekarang belum bisa stop produksi, akan sangat tidak mudah bagi kami melakukan penjarakan ataupun shift. Sudah diusahakan untuk shift tapi tetap tidak bisa karena produksi harus tetap berjalan dan kami juga membutuhkan pekerjaan itu. Tapi ada upaya-upaya seperti misalnya tidak boleh cuti tanpa keterangan yang jelas gitu, atau tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan di luar kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian untuk karyawan yang terdeteksi dengan suhu badan yang sangat tinggi diperbolehkan untuk tidak bekerja dengan batas waktu tertentu. Kemudian yang jelas sudah terinfeksi juga diberikan cuti dengan upah penuh selama 15 hari. Nah, ini adalah hasil dari kesepakatan antara perusahaan dan juga serikat buruh di tingkat perusahaan. Dan tentu secara nasional juga kami melakukan kampanye-kampanye bukan masker tetapi leaflet ataupun poster yang disebarkan ke seluruh anggota kami baik di tingkat kabupaten ataupun di tingkat lokal di pabrik. Terima kasih Mbak Lucy. Ya, terima kasih banyak dari saya, dan kalau ada pertanyaan nanti kita akan interaktif Q&A ya Mbak Lucy. Terima kasih. Iya, benar. Terima kasih Mbak Pri. Menarik sekali ya memang karena kenyataannya tidak semudah itu gitu ya untuk mengatur tempat kerja tadi. Ini nggak cuma dikemukakan oleh pengusaha tapi dari pekerjanya sendiri juga mengatakan hal yang sama seperti itu. Nah, ini kita ada panelis terakhir mewakili lebih dari 80% perusahaan dan pekerja yang ada di Indonesia, yaitu yang berada di sektor UKM. Kita sudah kedatangan juga bersama kita sudah ada Bapak Muhammad Satria Nugraha atau biasa dipanggil Mas Hanung. Beliau adalah pemilik dari UKM PT Strano Firma Indonesia yang bergerak di bidang pembuatan gitar akustik. Nah, Mas Hanung, ini gimana nih Pak kalau di sektor UKM? Karena Mas Hanung juga aktif sebagai trainer ILO Score yang membantu pengembangan usaha UKM. Kalau di perusahaan besar aja susah gitu ya, apalagi di sektor-sektor UKM. Bagaimana nih Mas Hanung? Boleh diceritakan Pak pengalamannya sama ya Pak? Dari 10 menit kalau bisa. Silakan Mas Hanung. Baik Bu Lucy, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga sudah mengundang saya mewakili UKM. Jadi kalau tadi dari
April Group itu 9.000 sampai 10.000 lebih ya, kemudian kita drop sampai UKM mungkin di bawah 50 workforce-nya Pak. Jadi mungkin agak berbeda. Jadi cerita sedikit, sebenarnya saya setuju dengan Pak Gas Mahadi tadi ya, bahwa sebenarnya walaupun kami UKM dengan workforce mungkin kurang dari 50 orang, jadi precautionary action sejak Februari ya, mulai di Tiongkok dengan segala permasalahannya itu kami juga sudah merasakan. Jadi kalau tadi importnya nggak bisa, ekspornya nggak bisa, juga kami sudah mulai merasakan. Nah, kebetulan yang dipilih adalah perusahaan saya adalah pembuatan gitar. Ya, jadi sulit buat kami, atau misalnya dibandingkan dengan teman-teman UKM lain yang mereka bisa shifting, mereka bikin tas berubah jadi masker. Kalau saya nggak bisa shifting dari bikin gitar jadi bikin masker, saya nggak bisa. Jadi apalagi produknya bukan produk makanan yang dia produk yang primer atau bahkan sekunder. Jadi gitar adalah produk tersier. Jadi buat kami sempat shock sebentar. Jadi pada saat Februari itu kami nggak tahu kenapa, nggak tahu mesti ngapain. Lalu kami sepakat bahwa sejak bulan Maret kami mencoba mengikuti apa yang pemerintah sarankan. Jadi pada saat awal kebetulan karena kalau UKM itu penduduknya sedikit ya, cuman puluhan orang, jadi kami mungkin lebih solid dalam melewati situasi COVID ini. Jadi awal kali pada saat bulan Maret, mulai pertengahan, kami ada namanya EIT, Enterprise Improvement Team, itu juga produk dari Skor ILO. Ya, ketua EIT-nya kami minta untuk menjadi ketua dalam mengawasi protokol kesehatan di tempat kami. Yang jelas sesederhana seperti apa yang diminta, mencuci tangan, hand sanitizer, pengaturan kursi, itu awal sekali itu bisa kami lakukan karena itu yang paling mudah. Dan teman-teman sendiri, kami sepakat dengan teman-teman di kantor bahwa mereka juga melihat, karena mereka di tingkat grassroots mereka melihat teman-teman yang lain mungkin ada yang di PHK, unpaid dan lain sebagainya, sehingga mereka merasa bahwa keselamatan tetap nomor satu, tapi mereka juga merasa bahwa perusahaan ini juga menjadi shoulder to cry on-nya mereka. Mereka tetap merasa bahwa ya udah, pokoknya kita ikutin aja aturannya. Itu yang membuat kami sedikit lebih mudah pada saat kita memberikan kewajiban protokol kesehatan kepada mereka pada saat kita sosialisasikan, dan ketua tim EIT yang kemudian menjadi ketua pengawas kecil-kecilan di tempat kami. Nah, lalu kemudian PSBB di Jawa Barat itu berlangsung dari 15 April. Pada saat itu kami memang sempat mengikuti anjuran untuk menutup. Jadi kami tidak ada aktivitas selama PSBB selama 2 minggu pertama. Lalu PSBB diperpanjang. Sejujurnya pada saat itu kami juga karena berkejar-kejaran dengan cash flow, kami sudah mulai tidak bisa bernafas. Jadi di minggu kedua, setelah PSBB pertama, kemudian kami tetap melakukan produksi, tapi sesuai dengan protokol kesehatan. Hanya ada tambahannya adalah kami menggilir pekerja untuk masuk. Kalau kemudian shift kerja, kebetulan kami memang dari awal sudah shiftnya terbagi dua. Jadi ada yang produksi itu pagi ke siang, kemudian yang manajemen itu siang menuju malam. Jadi memang kita terbagi dua shift, tapi ada irisannya. Jadi mereka bertemu dalam satu kantor itu 4 jam kurang lebih, itu ada irisannya. Lalu kemudian kami juga memberikan kebijakan kepada para karyawan kami bahwa pada saat mereka merasa tidak enak badan, mereka boleh untuk izin. Makanya sebenarnya untuk sampai detik ini kami sendiri tidak ada PHK, jadi utuh karyawannya tidak ada PHK, tapi grafik kenaikan tingkat absensi karena izin sakit itu 25% dan terbanyak di bulan April. Kenapa saya juga lihat kenapa April itu banyak, karena mereka sama dengan saya, jadi kayak ada sesak sedikit, ada panas sedikit, jangan-jangan COVID, jangan corona, jadi lebih baik nggak masuk. Jadi dan kami sangat memahami pada saat mereka izin karena ada yang tidak beres dengan kesehatannya, mendingan izin deh. Jadi itu. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan kesepakatan kami juga kepada para karyawan bahwa memang poin mereka berangkat kerja, kemudian sampai di kantor dan kembali bekerja itu juga kami sampaikan gitu. Dan mereka sangat memahami itu, karena sebagian dari mereka ada juga yang mereka melihat teman-temannya yang kerja di Gojek atau Grab dan lain sebagainya yang kemudian tidak dapat order dan sebagainya, sehingga mereka sangat menjaga itu. Jadi kami sepakat, tapi ini soal assessment ya, kami juga tidak bisa membuktikan apakah mereka melakukan itu dengan baik, tapi so far sih kami melihat bahwa mereka sangat mengikuti anjuran. Mereka berangkat dari rumah itu langsung ke kantor untuk tidak mampir kemanapun, lalu kemudian berinteraksi di kantor, lalu kemudian kembali ke
berkantor. Sisanya yang bisa kami lakukan adalah terkait dengan perusahaan adalah karena kami juga yang tidak bisa shifting produk, maka yang kita lakukan shiftingnya market. Jadi penjualan online-nya kami boost untuk advertising-nya, sehingga kami karena kita selamatkan dari penjualan yang kemudian kami juga tidak menerima penjualan secara offline sempat ya, jadi bahkan kita memberikan diskon untuk mengalihkan mereka ke dalam online, sehingga kami bisa mengalihkan penjualan dari offline ke online untuk mengurangi transaksi langsung gitu Bu Lucy. Oke, terima kasih banyak Mas Hanung. Jadi privilege ya, pembicara terakhir tinggal menyampaikan yang belum disampaikan pembicara yang lain ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak para panelis kita pada siang hari ini. Kita nanti akan lihat beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para